Kenapa ente bilang seperti itu? Gua kagak percaya dengan habaib, bukan berarti gua komunis. Gua nggak percaya lagi sama mereka. Nggak percaya. Menurut ente gimana kalau ada habib ngomong, datuk mereka bisa memadamkan api neraka dengan kelingkingnya, datuk mereka bisa menurunkan hujan susu sehingga Indonesia subur, sementara negeri asalnya sendiri gersang. Gimana kita mau percaya nggak ada bukti? Gimana? Kemudian khadamah, seorang perempuan yang bekerja di rumah seorang habib. Kemudian gara-gara habib menendang anaknya, kena dinding, mati anaknya. Mati anaknya kena dinding. Terus dihidupkan oleh pembantunya. Pembantunya juga punya karomah gara-gara kerja di rumah habib. Itu gimana menurut ente, Mat? Kemudian ada surat kacang lagi. Ada habib bisa memberikan surat supaya si Maman tidak dipersoalkan di alam kubur, tidak ditanyai soalan man rabbuka dan segala macam, nggak ada soalan lagi gara-gara surat kacang. Itu gimana menurut ente? Kalau kita nggak percaya itu, kita komunis. Kemudian ada habib bisa mengusir malaikat mungkar dan nakir di alam kubur karena dia terganggu zikirnya, karena ini bertetangga dengan habib si fasik ini. Kemudian si habib ini bangun dari kuburnya, masuk ke kubur tetangganya, mengusir malaikat mungkar nakir. Itu gimana kalau kita nggak percaya? Kita komunis, Mat. Komunis kita. Coba kau pikir, Mat, separah itukah kami? What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Gue jadi terinspirasi, pingin punya Syarifah satu lagi. Wembat bilang sama si Rehan, kiai kalau menikahi Syarifah kiai tae katanya. Sedangkan ada habib yang diincar lubang tae bininya, viral lagi. Fitnah yang keji, ya ikhwan, kalau mereka yang ngelakuin. Bang Baye di mana? Di Aceh juga. Saya menikah dengan Syarifah juga tuh. Masa menikah dengan Habib? Dengan Syarifah lah menikah. Kalau dengan Habib haram, nggak boleh. STJ tiba-tiba menikahi Habib Bahar, itu nggak boleh. LGBT itu. Kalau Syarifah ya nggak apa-apa lah. Kalau gua nambah lagi, nggak peduli. Ini ada Syarifah lagi. Mana Syarifah? Mbak Syarifah. Aduh, sistem perkastaan. Saya nggak tahu, seperti mereka harus cium kaki ini itu segala macam. Kalau Nabi iyalah, kalau mereka nggak jelas. Nggak jelas. Gimana somat? Ada habib bisa memadamkan api neraka, ada habib mi'raj sehari 70 kali. Gimana itu somat? Kita nggak boleh nggak percaya, harus percaya itu. Ada habib keluar masuk surga sekarang waktu masih di dunia ini, dia masuk surga sampai kakinya kuning-kuning kena parfum surga katanya. Kita harus percaya itu. Kalau kita lagi galau, kita lagi punya masalah seperti non-muslim Thailand, harus simpan foto Habib Umar bin Hafiz, kemudian curhat dengan foto. Bukankah kita ini kalau lagi galau, lagi punya masalah, sholat istikharah atau sholat di sepertiga malam, mengadu kepada Allah? Kenapa harus curhat kepada foto Habib Umar? Itu Islam seperti apa itu, Mat? Tolong, Mat. Jangan kau main klaim komunis. Perhatikan dulu narasi-narasi mereka di dalam ceramahnya, menyesatkan, Mat. Gua ngikutin lu udah lama. Gua dengar ceramah-ceramah lu, terutama bab fikih. Tuh mereka bisa turunin rantai emas dari langit. Tapi cucu-cucunya sekarang murat-marit nyari sumbangan sana sini. Lu kan pernah ngendor si Bahar juga.
Si Bahar ketembak kemarin itu, Mat, itu settingan, bohongan mereka itu, kebohongan, dusta mereka. Pelemparan tiga kepala anjing ke pondok si Bahar itu adalah ulahnya sendiri, bukan ulah komunis. Dia sendiri yang buat. Kemudian dia katanya kemarin difitnah menikahi bocah di bawah umur. Dia sendiri yang buat itu cerita. Apakah kita harus percaya dengan kebohongan itu, Mat? Hah? Kemudian dia mengaku dia itu keturunan Nabi yang ke-29, sementara bapaknya keturunan Nabi ke-33. Doktor, panjang sekali nama ente. Kau nggak mikir sampai ke situ? Mi'raj 70 kali sehari, menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Harus percaya kami yang seperti itu? Hah? Umur 7 tahun jadi imam menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Gimana, Mat? Kalau kami nggak percaya itu, kami murtad atau kami jadi komunis? Bagaimana, Somat? Tolong dijelaskan kepada kami. Kami ini awam sekaligus ahwal. Tapi kami tidak percaya yang begitu. Walaupun diklaim komunis, diklaim murtad seperti gua, diklaim murtad, diklaim ini, diklaim itu, agak percaya. Apalagi cerita-cerita G30 SPKI sampai sekarang itu menjadi sejarah yang kontroversi. Maka bedah sejarah. Jangan masuk ke dalam zona bualan orang, kita jadikan sebagai landasan ilmu kita. Gimana? Saya nggak percaya dengan omongan mereka, banyak nyampah. Masalah nasab mereka aja digugat, masalah nasab mereka aja dipertanyakan, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Hah? Framing, fitnah sini. Gua ini difitnah sama habaib, ya. Difitnah sama habaib sebagai Syiah. Ente kan kenal sama keluarga aneh, sama om aneh, adik ibu aneh. Tanya sama dia, apakah gua terafiliasi dengan Syiah, terpengaruh dengan Syiah? Tanya sama dia. Itu om Mane yang kawan aneh dari kecil. Tanya sama dia. Itu kan sahabat ente. Tanya. Sahabat ente sama-sama lulusan Al-Azhar, Kairo. Ya. Coba, Mamat, kalau ente nonton video ini, gue ini keluarga gue, adik emak gue yang paling kecil itu berteman baik dengan Somad. Berteman baik, sahabat baik. TIJ mengatakan, makanya nggak heran orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Harus percaya itu. Hah? Bayangkan ada Habib bisa memadamkan api neraka Jahannam dengan kelingkingnya. Lebih hebat daripada Rasulullah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.